Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Desidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir dari Speaking as Interactional bagian Conversation, yaitu bagian Casual Conversation. Nah, di buku telah dijelaskan bahwa Casual Conversation ini adalah bagaimana spoken discourse diterapkan di dunia nyata atau situasi yang nyata, bisa itu baik itu di lingkungan hidup atau di lingkungan sekitar. Nah, Richard menjelaskan bahwa terdapat beberapa skill yang termasuk di dalam casual conversation ini, dan dapat dilihat dari bagaimana cara subjek untuk saling berinteraksi antara satu sama lain. Terdapat beberapa skills, yaitu yang pertama yaitu opening and closing conversation, yang kedua adalah choosing topics, yang ketiga adalah making small talk, yang keempat adalah joking, yang kelima adalah recounting personal, yang keenam adalah employing turn taking, dan yang terakhir adalah using adjacency pairs. Dan di buku juga telah dijabarkan bahwa bagaimana contoh dari ketujuh skills ini. Contohnya seperti opening and closing conversation. Opening conversation seperti kata sapaan, dan closing conversation itu bagaimana kata saat kita ingin berpisah. Terus yang jarang didengar di sini yaitu employing turn taking. Maksudnya employing turn taking adalah bagaimana partisipan dalam conversation ini bisa untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan saling memberikan pertanyaan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah using adjacency pairs. Maksudnya adalah bagaimana participants di dalam conversation ini mampu untuk berbahasa basi, contohnya saja dengan cara menanyakan kabar, menanyakan apakah dia baik-baik saja dan sebagainya. Nah, terus Richard juga menyatakan bahwa tujuan dari suatu percakapan adalah bagaimana untuk mempertahankan to maintain a social relationship between the participants. Maksudnya adalah bagaimana social relationship ini atau hubungan sosial ini mampu tetap terjaga melalui percakapan tersebut. Yang adapun persyaratannya yaitu bukan hanya tentang bagaimana struktur bahasanya, akan tetapi juga mengenai tentang function of language-nya, maksudnya fungsi bahasanya. Nah, berikutnya adalah salah satu contoh yang dapat kita lihat di buku adalah tentang percakapan antara ayah dan anak. Di sini kita dapat melihat bagaimana casual conversation betul-betul diterapkan. Contohnya saja seperti saat ayah menyuruh anaknya untuk mengambilkan buku di rak buku, akan tetapi anaknya berkata bahwa you are taller than I am. Nah, di keadaan ini apabila siswa diajarkan bagaimana bahasa Inggris digunakan dalam bagaimana bahasa Inggris diajarkan atau digunakan oleh native speaker, mereka akan mengetahui kemampuan komunikatif mereka. Adapun yang mereka dapatkan adalah yang pertama adalah mereka mampu untuk mengenali atau mengetahui beberapa tipe dari komunikasi, contohnya saja seperti informal atau formal communication. Terus yang kedua adalah mereka mampu untuk mengidentifikasi apa yang dikatakan oleh seseorang berdasarkan dengan kondisi tertentu. Contohnya saja seperti mereka bisa untuk menggunakan ekspresi karena mereka tahu bahwa pada saat itu situasinya seperti demikian, seperti ini. Contohnya
berikutnya adalah pada tahun 1985 Coulthard membawa sebuah analisis mengenai casual conversation ini. Adapun yang dibawa oleh Coulthard ini adalah mengenai tentang rumus dari discourse yang digunakan di casual conversation. Nah, adapun yang dijelaskan oleh Coulthard yaitu tentang IRF atau initiation, response dengan follow up. Nah, menurut Coulthard, pattern yang ada di casual conversation saat terjadi casual conversation ada 3, yaitu initiation, response dengan follow up. Nah, seperti yang ada di contohnya di buku, bagaimana dua subjek saling bertanya, saling menjawab. Mereka menggunakan pattern initiation, response dengan follow up. Nah, adapun exchange structure-nya menurut Coulthard yaitu yang pertama yaitu ada initiation, yang kedua adalah response atau initiation, yang ketiga adalah response atau initiation, yang keempat adalah response, dan yang terakhir adalah follow up. Nah, contohnya dapat dilihat di buku yang percakapan antara A dan B, yaitu are you busy, itu adalah initiation-nya, terus si B menjawab why, itu adalah response atau initiation-nya. Yang berikutnya aku menjawab I'm going for a drink, itu adalah response dan initiation-nya. Dan can't, I've got exams to mark, itu adalah response dari si A. Dan yang terakhir follow up A adalah that's too bad. Nah, adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh setelah kita menganalisis casual conversation ini, yaitu yang pertama, guru mampu untuk menggunakan urutan dari wacana ini saat ingin menemukan bahan ajar untuk menggunakan exchange structure, karena exchange structure ini merupakan dasar dari casual conversation ini. Yang kedua adalah bagaimana guru mampu untuk menggunakan bahasa ini sebagai penggunaan bahasa sebagai natural language expression. Maksudnya bagaimana guru mampu untuk berbicara senatural mungkin pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah use the internal structure to determine turns in the conversation. Maksudnya adalah bagaimana penggunaan struktur akan menentukan bagaimana jalannya suatu conversation. Nah, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.